Sabda TV. Kaidah selanjutnya 59. Quwwatut tawakkul wa dha'fuhu takhtalifu bi ikhtilafi quwwati wa dha'fi muqtadayati rububiyyah fi qalbik. Kekuatan tawakal seorang insan itu dipengaruhi oleh kekuatan keimanan dia kepada rububiyahnya Allah. Semakin dia yakin akan rububiyahnya Allah, semakin kuat tawakalnya, Bu. Semakin lemah akan rububiyahnya Allah, semakin lemah juga tawakalnya. Kita yakin tidak bahwa Allah bisa menjaga kita? Kalau ibu yakin dengan 100% keyakinan, tawakalnya pasti kuat, Bu. Tapi kalau orang yang kurang tawakalnya kurang, ya, saya nggak kurang yakin Allah bisa menjaga saya, ya udah tawakalnya juga akan lemah. Makanya orang yang tawakalnya kuat karena keyakinannya kuat. Benar kata Ibnu Qayyim, ya, tawakal itu dipengaruhi oleh keyakinan. Semakin kuat keyakinannya kepada Allah, semakin kuat tawakalnya kepada Allah. Semakin lemah keyakinannya kepada Allah, semakin lemah tawakalnya kepada Allah. Dan tawakal itu, Bu, tanda orang yang tawakal kepada Allah itu apa, Bu? Tandanya ketika ia tawakal, ia merasa tenang. Ia merasa apa? Merasa tenang. Kayak Nabi Musa. Waktu itu Nabi Musa bersama Banu Israel dikejar oleh siapa? Fir'aun dan pasukannya, Bu. Apa yang terjadi? Ternyata mereka dihadapkan lautan merah yang luas. Sementara Fir'aun sudah dekat mengejar. Apa kata kaumnya Nabi Musa kepada Nabi Musa? Inna lamudrakun, hai Musa, kita kayaknya bakalan ketangkep ini. Itu Fir'aun sudah dekat. Apa Nabi Musa, Bu, dan penuh keyakinannya? Kalla, tidak mungkin. Ya, inna ma'iya rabbi sayahdin. Karena sesungguhnya bersamaku Tuhanku, pasti dia akan memberikan petunjuk kepadaku. Itu kekuatan keyakinan Nabi Musa. Iya. Karena Nabi Musa diperintahkan oleh Allah dan tidak mungkin Allah menyia-nyiakan. Di saat kaumnya ketakutan luar biasa melihat pasukan Fir'aun sudah kelihatan. Dan mereka merasa yakin bakalan ketangkep. Ternyata Nabi Musa dengan penuh rasa yakinnya kepada Allah mengatakan apa? Tidak. Ya, Tuhanku pasti memberikanku hidayah, petunjuk. Ternyata benar. Allah pun kemudian menyuruh Nabi Musa untuk memukulkan tongkatnya ke laut. Terbelahlah laut itu, Bu. Ya. Kemudian berjalanlah Nabi Musa. Sehingga Nabi Musa dan Banu Israel telah sampai ke tepian, Fir'aun baru sampai tengah. Maka Allah berfirman kepada laut, bersatulah lagi. Bersatu, tenggelam semua, mati. Dan Allah selamatkan jasadnya Fir'aun untuk dijadikan apa? Pelajaran. Ini nasib orang yang mengaku dirinya Tuhan. Ternyata lemah dia, nggak bisa menolong dirinya sendiri. Iya. Ketika Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ibu-ibu sekalian, hijrah ke kota Madinah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak langsung berangkat ke Madinah, Bu, tapi menuju Jeddah dulu. Iya. Menuju kemana? Ke Jeddah, ke pantai. Kemudian berangkat menuju ke Gua Thaur.
berangkat menuju gua apa? Thaur. Bersembunyilah Rasulullah SAW di gua apa? Thaur. Rupanya orang-orang musyrikin Quraisy, Ibu, ya, mereka memberikan sayembara. Siapa yang bisa menangkap Muhammad hidup atau mati, dia akan diberikan hadiah 100 ekor unta. Maka orang-orang bergegas mencari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara mereka ada kaum musyrikin yang naik ke Gua Thaur. Lalu salah seorang dari mereka berdiri di atas Gua Thaur. Gua Thaur itu bukan gua yang masuk ke dalam gitu, Bu. Bukan. Gua Thaur itu cuman coak aja gini. Dimana kalau orang berdiri di atasnya melihat ke bawah pasti kelihatan ada orang di bawah. Saat itu Rasulullah dan Abu Bakar berdua. Abu Bakar ketakutan sekali. Ini di atasnya ada orang musyrik ini. Kalau dia ngelihat kepada kita, pasti dia akan melihat kita, ya Rasulullah. Ya. Apa kata Rasulullah? Ya, la tahzan, innallaha ma'ana. Gak usah sedih Abu Bakar. Allah bersama kita. Allah pasti bela kita. Kita cuma berdua, tapi yang ketiganya Allah, ya Abu Bakar. Ya, fa anzalallahu sakinatahu ala rasulihi wa alal mu'minin. Allah pun turunkan ketenangan ya kepada rasulnya. Rasulullah tenang, Rasulullah yakin Allah pasti akan bela. Subhanallah, mereka nggak bisa ngelihat Rasulullah dan Abu Bakar. Pergilah mereka. Selamatlah Rasulullah dan Abu Bakar. Tinggallah Rasulullah dan Abu Bakar selama 3 hari di situ. Setelah itu mulailah perjalanan menuju kota Madinah, dengan ditemani seorang hamba sahaya yang paham banget jalan, Khirit. Rupanya ada seorang musyrik yang bernama Suraqah bin Naufal melihat. Akhirnya dia bergegas mengejar dengan kudanya itu, ya, dengan membawa tombak. Sementara Abu Bakar melihat ke Rasulullah, melihat lagi ke belakang. Melihat ke Rasulullah, melihat lagi ke belakang. Waduh, hai Rasulullah, kita terkejar, hai Rasulullah. Sementara Rasulullah tenang saja. Beliau tawakal kepada siapa? Ya, kepada Allah. Apa yang terjadi ibu-ibu ketika Suraqah sudah mau mendekat, tiba-tiba kudanya itu kakinya masuk ke tanah. Terpentallah Suraqah. Suraqah heran, padahal tanahnya keras. Dikejar lagi seperti itu lagi sampai 3 kali, maka sadarlah Suraqah bahwa Nabi Muhammad SAW dilindungi oleh Allah. Nah, ibu-ibu sekalian, ini kalau tawakal kuat itu, Bu, tenang. Iya. Tapi ini butuh kepada keyakinan yang kuat. Kalau keyakinan kita lemah, aduh, ya, tawakalnya juga kita lemah, Ibu.